Halo, selamat pagi. Bersama aku Maika. Kita lagi kedatangan tamu nih dari seller Bandung Juara. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mang Encep. Halo semuanya, perkenalkan aku Mang Cep dari komunitas Seller Bandung Juara. Oke, Mang Encep, aku Iya, mau tanya-tanya nih, ada beberapa pertanyaan nih ya. Latar belakang berdirinya komunitas seller Bandung Juara itu apa sih? oke. Jadi gini ya, pertama-tama itu Mas tahu sendiri mungkin ya, kita itu ada forum diskusi namanya Ding Talk dulu di Lajada ya. Mm-mm. Jadi ada salah satu seller yang omsetnya udah lumayan, terus dan dia itu ingin berbagi ilmu gitu ya, karena dia tuh dulu tanpa iklan sama sekali, ya Oke. tanpa iklan sama Oh, sekali. hebat banget Jadi ya. dari guyonan itu lahirlah grup WA dan akhirnya kita ada kopdar yang pertama itu dihadiri oleh 10 orang. Dari sanalah muncul namanya tuh komunitas seller Bandung Juara Oh begitu. gitu. Nah sekarang komunitasnya ada berapa orang sih Mang Cep? Oke, untuk sekarang komunitas itu ada di 187 orang Wah seller keren banget. gitu. Masih solid ya. Berarti Alhamdulillah ya. masih Oke solid oke. sekali. Terus aku mau tanya nih. Hmm. Selama ini kegiatannya apa aja sih yang ada di seller-seller Bandung Juara ini? Oke, untuk kegiatannya ya Maya. Jadi pertama itu pastilah diskusi di grup WA itu kita terus ya, setiap hari ada aja walaupun itu guyon atau itu sharing dan lain-lain. Dan kita juga biasa mengadakan itu kopdar. Kopdar itu rata-rata kita di 1 tahun tuh 3 kali Oh gitu biasanya ya. ya. Dan untuk saat ini kita sudah ada kopdar yang ke-6. Dan rencananya gak tahu ya di tahun ini kita akan mengadakan kopdar itu gak tahu di bulan Agustus atau September kita masih ada pengejerokan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita kopdar kembali. Oke, Gitu. sip. Berarti masih pada solid ya. Alhamdulillah masih pada kumpul-kumpul terus ya. Gitu. Terus sekali. di Bandung itu rata-rata mereka itu jualannya apa aja sih kalau di Bandung? Oke, kita sama-sama tahu bahwa di Bandung itu namanya kan Paris Panjapa ya, dan terkenal dengan passionnya. Dan betul sekali. Jadi rata-rata seller yang berjualan di marketplace itu hampir 70% gitu di Bandung ya. 70% itu di kategori passion. Entah itu passion gitu. anak, entah itu passion muslimah, entah itu passion pria, passion dewasa, itu rata-rata di passion. Oh gitu ya. Berarti sepatu, baju, celana itu ada ya? Betul, ada banget. Walaupun yang kosmetik juga ada, FMD juga ada, terus FMCG juga ada. Cuman tadi mayoritasnya adalah di fashion gitu. Nah, sekarang ini kan dengan kemajuan zaman nih, marketplace tumbuh gitu kan. Ada Lazada, ada TikTok, ada Shopee, dan mungkin bakal banyak lagi nih yang masuk nih di kita nih. Di sana tuh sekarang tuh lagi lebih condong kemana? Oke. Sebetulnya kita ini dulu ya, karena seller Bandung Juara itu akhirnya di Lazada ya. Karena dulunya gede di Lazada. Cuma kan untuk beradaptasi, akhirnya seller juga banyak yang ke TikTok, ke Shopee, ke Tokopedia, dan ke Blibli juga gitu. Dan kalau saya rasa saat ini semua seller yang ada di Bandung itu lebih condongnya ke TikTok sama ke Shopee. Oh gitu, berarti join live juga dong? Betul sekali. Oh ya, karena sekarang semua serba live ya, kayak gitu. Terus, tapi dengan kondisi yang sekarang berjalan nih, itu tuh gimana sih mereka jualannya? Ada keluh kesah kah? Ada curhat-curhat apakah? Atau ada sharing nih jualan di sini gimana? Seperti apa gitu? Oke. Wah itu banyak banget ya, itu banyak banget yang mengeluh itu banyak banget. Ya karena tadi ada seller yang dulu itu dia hanya terfokus di Lazada aja gitu, di Lazada Tok gitu ya. Jadi nggak mau ke Shopee, nggak mau ke TikTok, nggak mau ke Tokopedia. Dan kita tahu sendiri di Lazada kan sekarang trafficnya seperti apa? Ya gitu lah ya. Gitu. Jadi mereka sekarang ya mau gak mau harus pindah. Gitu. Mau gak mau harus nyari apa sih gitu kan, nggak mungkin kita stuck di satu titik doang kan gitu. Oke. Ya aku pun juga sekarang udah nyoba marketplace TikTok, udah konsentrasi lagi ke Shopee dan Lazada masih jalan, tapi kita nggak bisa fokus di satu marketplace aja sih memang ya kan. Nah terus dengan kondisi Lazada sekarang nih dengan kayak begini kan, jadi kan ada nggak sih kayak batu loncatan apa sih yang menjanjikan lagi buat si seller-seller ini? Ada nggak sih kegiatan yang bikin si seller nih jadi nggak putus asa, putus semangat? Gimana nih? Ada, ya ada. Karena ini enggak semua ya, cuman beberapa seller di Bandung itu
Sekarang dia merambah pertama tadi ya, dia tuh ke TikTok, ke Shopee gitu ya. Dan karena di Bandung juga sedang tren gitu ya, ada namanya tuh masjid affiliate. Bukan hampir ya, kebanyakan orang itu sekarang ingin menjadi affiliate juga. Oh, benar-benar enak ya jualan. Nggak jualan berarti menghasilkan tanpa modal. Gitu. Tapi walaupun tanpa modal, tetap kita harus punya ya modal juga sih sebenarnya, tapi nggak tanpa packing. Tapi cuma harus nge-live ya, nge-live harus konsisten, harus video dan lain-lain lah begitu ya. Oke, gitu. Berarti dari kesimpulan kita ngobrol yang singkat ini, kedepannya tuh sebagai seller dari Bandung nih, sebagai perwakilan nih, apa sih harapannya kita sebagai seller-seller tuh buat kitanya sendiri, buat marketplace-nya tuh harapannya apa sih? Oke, yang pertama gini ya, ini saya mewakilkan aja ya. Yang pastinya seller itu pasti ingin omsetnya naik, gitu ya. Omsetnya naik ya, omsetnya naik, pengen naik gitu ya. Udah pasti. Betul. Dan harapan pertama itu dari Lazada sendiri ya, ke Lazada. Kita inginnya itu Lazada kembali lagi seperti dulu gitu ya. Traffic globalnya itu banyak, tinggi gitu ya. Terus juga mengadakan lagi acara-acara yang kayak Lajenong dan lain-lain itu sebagai forum diskusinya gitu ya. Itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh Lazada gitu ya. Dan untuk marketplace yang lain juga ditunggu nih gitu ya. Kayak misalkan Shopee, entah itu kampus Shopee-nya gitu ya, untuk kita sharing nih gitu ya, entah itu tahun berapa kali kayak gitu ya. Kemarin kita ada di Bandung itu dari TikTok gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa konsisten, jangan cuma setahun sekali, oh sayang banget gitu ya. Minimal ada tuh 3 bulan sekali kayak gitu ya, untuk sharing lah gitu ya. Itu karena itu diperlukan sebagai seller masukan ya, masukan buat si marketplace-nya gimana sih kondisi seller ini gitu ya. Oke. Itu maaf. Berarti kita cukupkan aja dulu ya obrolan singkat kita pagi ini. Terima kasih nih buat Mang Cep nih yang udah jauh-jauh loh dari Bandung datang ke tempatku yang ada di Cibitung, Bekasi ini bersama timnya gitu kan ya. Terima kasih Mang Cep ya. Siap. Assalamualaikum.